Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Diary Mama Malak. Dan di video kali ini seperti biasa aku akan share ke kalian bagaimana cara aku membuat bullet journal untuk bulan April. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau sharing dulu untuk bullet journal bulan Maret kemarin ya. Jadi di bulan Maret ini aku banyak banget ke skip terutama di bagian habit tracker. Dan pas kebetulan di bulan Maret kemarin itu aku membuat habit baru, yaitu melakukan schedule cleaning di rumah gitu kan. Aku lupa kalau ternyata itu Maret itu bulan Ramadan ya, jadi banyak lemesnya gitu, jadi bener-bener banyak banget bolongnya. Terus juga lebih banyak disibukkan oleh aktivitas domestik, makanya nggak terlalu fokus ke kebiasaan yang aku jalankan. Khusus untuk hari ini aku akan sharing dari materi yang sudah aku dapatkan di kelas Mindful Journey. Pembicaranya itu Mbak Amalia Salsabila, dan di sana dijelaskan tentang cara mengubah kebiasaan yang baik. Jadi dari sini aku belajar tentang ternyata gini ya cara mengubah kebiasaan yang baik gitu. Mungkin kalau yang teman-teman lihat di bullet journal aku sebelumnya, atau mungkin di bullet journal channel yang lain, itu banyak banget habit-habit yang dijalankan gitu, dari mulai A, B, C, dan banyak sekali. Kesannya tuh kok keren banget, kok bisa ya gitu melakukan kebiasaan baik itu setiap bulannya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya itu nggak semudah itu. So, jadi untuk teman-teman yang baru memulai bullet journal, atau misalnya mau nih mumpung momennya tuh pas banget habis bulan Ramadan, dimana bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa yang mana kita menahan lapar, haus, dahaga, dan juga marah, tapi sebenarnya bulan Ramadan ini bulan dimana kita belajar membentuk kebiasaan yang tadinya mungkin kita nggak pernah menjalankan itu, tapi sekarang kita menjalankan itu gitu. Contohnya kayak misalkan berpuasa gitu ya, kita terpaksa harus bangun pagi untuk menyiapkan sahur, terus sore hari kita terpaksa harus menyiapkan untuk berbuka dan sebagainya, terus tarawih. Sebenarnya itu kan pola kebiasaan ya, membentuk kebiasaan yang harapannya sebenarnya itu bulan Ramadan itu merupakan latihan untuk membentuk kebiasaan yang baik, di mana harapannya bisa dilanjutkan lagi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal sampai seterusnya, bahkan diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada tips yang bisa aku sharing, dan ini juga belajar dari kesalahan-kesalahan aku dari kemarin-kemarin ya. Ternyata kalau misalnya kita mau mengubah kebiasaan baik itu, alangkah baiknya kalau kita mulai dari yang terkecil dulu, yang paling sederhana dan yang paling ringan, dan juga nggak memberatkan kita gitu. Contoh nih, kayak misalnya kemarin aku coba buat habit itu self care, yaitu aku pengen rutin melakukan skincare, night skincare gitu, perawatan di malam hari. Dan ternyata aku ngerasa memang selama ini aku kan nggak pernah mempedulikan diri aku ya, terutama dalam hal memperhatikan kesehatan kulit, kesehatan diri gitu. Aku ngerasa itu belum penting, makanya selama beberapa bulan ini banyak banget bolongnya dan gak rutin gitu, karena ngerasa kebiasaan itu tuh belum penting buat aku gitu. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang baru mau memulai kebiasaan itu, cari dulu strong why-nya, cari dulu alasannya, sepenting apa, seprioritas apa gitu. Jadi memang itu prioritas kita sesuai sama keadaan kita, dan intinya baik juga buat kita gitu. Jangan asal nyari kebiasaan yang mau kita bentuk, yang keren, yang apa gitu, tapi ternyata itu bukan prioritas kita gitu. Jangan sampai seperti itu, nantinya justru akan menjadi beban, terus ya banyak skip dan bolongnya kayak aku gitu. Nah, terus ya, jadi langkah untuk mengubah kebiasaan baik itu ada tiga langkah. Yang pertama itu identifikasi pemicu. Pemicu itu kayak misalnya apa sih yang membuat kita melakukan kebiasaan yang jelek sebelumnya. Contoh, dalam sehari-hari itu kita sering scrolling kan. Alhamdulillah nih, selama bulan Ramadan ini kegiatan scrolling aku gak terlalu banyak, lumayan, dan semoga sih kedepannya juga bisa terus dijalankan ya.
Nah, kenapa kok bisa berubah? Karena kita udah tahu pemicunya gitu. Pemicunya adalah, oh, aku suka main handphone itu kalau pas lagi nggak ada kegiatan. Otomatis berarti aku harus mencari ide-ide kegiatan yang positif selama jam-jam kosong itu gitu. Terus yang kedua, tetapkan kebiasaan penggantinya. Nah, karena biasanya jam kosong itu, jam yang banyak kosongnya itu aku gunakan buat main scrolling handphone gitu ya. Nah, diganti tuh kebiasaannya, misalnya dengan cara tadabbur Al-Quran, atau misalnya main bersama dengan anak. Bisa seperti itu. Jadi ada penggantinya. Kemudian, fokus selama 30 hari berturut-turut. Nah, lalu ada lagi tips untuk menjalankan kebiasaan yang baik. Yang pertama tadi ya, dimulai dari kebiasaan yang kecil dulu. Yang kedua, ini yang penting banget adalah mengubah lingkungan. Nah, kenapa mengubah lingkungan? Ini sesuai dengan pengalaman aku. Kemarin yang self care itu aku buat kebiasaan baik, yaitu merawat diri di malam hari. Itu nggak berjalan sempurna karena apa? Karena aku nggak punya produk skincare untuk perawatan di malam hari gitu, karena emang aku nggak mempersiapkan itu dan itu nggak menjadi prioritas buat aku gitu. Ternyata cuma bikin checklist aja, tapi aku nggak ada dukungan dari lingkungan gitu. Nah, dukungan dari lingkungan itu kayak gimana contohnya? Kayak misalnya kita mau ini di bulan ini kan kebetulan aku membuat kebiasaan baru, yaitu memposting Canva ya, karena kebetulan aku pengen jadi content creator untuk Nice Canva. Nah, itu kita nggak cuma bikin habit tracker aja, tetapi kita harus membuat prompt atau petunjuk-petunjuk dari habit yang akan kita jalankan. Contoh misalnya, di sini aku menyiapkan seperti misalnya aku akan memposting selama 1 bulan itu 12 ide konten. Dan aku tulis juga ide-ide kontennya itu apa aja, judul-judul tema-tema besarnya di situ. Jadi nggak cuman checklist habit trackernya aja, tapi kita membuat petunjuk-petunjuknya juga. Gitu, itu menurut aku tips yang bisa aku bagikan. Terus yang ketiga itu tetapkan tanggal memulai. Nah, ini cocok banget di bulan April ini, kebetulan kita masih menjalankan Ramadan. Kita bisa gunakan untuk melatih kebiasaan baik. Nanti setelah Lebaran baru deh kita mulai coba membuat bullet journal untuk pendukung kita. Karena tips yang berikutnya itu yang keempat adalah punya support system, yaitu dari keluarga kita ya, harus ada yang mendukung. Tentunya kita butuh komunikasi dengan suami juga, dengan anak-anak, bahwa ini loh mama lagi coba bikin kebiasaan ini. Nah, kita saling komunikasi supaya saling mendukung. Kemudian tadi yang keempat itu adalah tulis dan publikasikan, salah satunya melalui bullet journal ini, melalui habit tracker checklist kan. Kita bisa tulis di situ, atau kalau misalnya mau di posting di media sosial juga boleh, atau cukup di pakai to do list di notepad juga boleh, bebas aja. Dan lakukan terus setiap hari. Kalau misalnya gagal, nggak apa-apa, besok lakuin lagi. Gagal, lakuin lagi. Nggak usah malu, nggak usah ngerasa minder. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.